Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku, senior-seniorku yang terhormat. Salam satu gigi dari breaker kami. Oke, untuk melanjutkan servis kemarin sudah selesai dibikin dan sudah selesai diservis. Ini unit sudah siap tempur. Lah sekarang ini kita akan uji coba pemakaiannya, apa yang kurang dan pengaturan nitrogennya kurang apa enggak. Nah, itu semua kita ketahui kalau setelah kita uji coba dalam pemakaian breaker kita tersebut. Dalam video saya kemarin saya upload karena breaker saya yang merek GCE ini mengalami masalah, yaitu terjadi jebolnya seal dalam piston yang mengakibatkan oli naik ke pengisian nitrogen, saudaraku. Dengan adanya jebolnya lari ke pengisian nitrogen itu oli, otomatis breaker kita nggak bisa mukul, sehingga harus perbaikan servis kemarin. Dan setelah dibongkar selesai ganti seal, sekarang kita coba pengisian nitrogen, kita coba tusuk di pengisian nitrogen atas, ternyata sudah nggak keluar uli, berarti alat sudah ready siap dipakai. Nah, untuk hari ini kita akan uji coba breaker kita ini mengalami kendala apa enggak. Nah, untuk sementara kita pemakaian nitrogennya, pengisian nitrogen untuk atas, untuk sejenis pukulan kita coba bikin 13 kilo. Dan yang untuk membran tengah kita bikin 55 kilo, saudara ya. Ya, untuk supaya tidak panjang lebar, kita akan coba melakukan uji coba pemukulan pakai breaker ini masih mengalami kendala apa tidak. Oke, tidak panjang lebar, saudara-saudaraku, senior-seniorku, para susu, tolong kalau misalnya aja kurang bagus dalam pemakaian breakerku ini, perawatan bagaimana, tolong dikasih sarannya. Oke, Jer. Oke, mari kita mulai uji coba breaker kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam uji coba kita ini kita uji sekitar antara 5 menit 10 menit. Kalau tidak terjadi kendala masalah pemukulan, kecepatan pemukulan, suka standar, berarti kita sudah nggak ada masalah lagi. Pemukulan kita tidak bisa mendengarkan suara terlalu keras karena kita cabinnya kita tutup rapat, kita menggunakan AC. Jadi yang penting untuk mengecek pemukulannya ini dia sudah mampu mukul batu keras, berarti alat ini sudah ready. Nah, saudara-saudara, sobat-sobatku, senior-seniorku, kelihatannya alat kita tidak mengalami kendala.
Dan untuk setelan nitrogen yang kita bikin 13 kilo untuk pengisian atas dan 55 kilo untuk pengisian membran tengah, ternyata sudah pas. Jadi kita memang sengaja tidak bikin beban yang di atas terlalu tinggi, karena untuk standarnya GCE ini sebenarnya untuk pengisian membran atas itu minimal 16,5 kilo. Tapi kita coba untuk pengisian di bawah 16,5 kilo, kita memakai 13. Kenapa kita memakai 13 kilo per nitrogen atas? Ada keuntungan-keuntungan tersendiri, saudaraku. Nah, keuntungan-keuntungan itu apa? Satu, kalau kita memakai pengisian nitrogen atas dengan berat yang agak sedikit, otomatis di sil-sil kita agak lumayan awet, termasuk sil membran tengahnya itu awet. Tapi kalau kita kasih beban tinggi, kemungkinan besar sering kita ganti sil akibat jebol karena kilonya tidak sesuai dengan kapasitas breakernya. Jadi ini menurut saya barangkali salah, cuma kita sudah melakukan layak ujian, sudah menguji breaker. Kalau bebannya kita kasih beban agak rendah dalam pengisian nitrogen, rata-rata awet di sil membran, sil piston, dan lain-lain. Nah, ini nampaknya alat kita tidak mengalami kendala sedikit pun setelah kita ganti sil kemarin. Mudah-mudahan lancar dan bisa menghasilkan uang untuk kantong kita, ya. Karena alat ini seperti saudara, seperti piring kita sendiri. Kalau piring kita sering kita cuci, kita rawat, insya Allah bisa untuk makan tiap hari. Jadi jangan menganggap alat ini milik orang yang penting kita kerja. Enggak. Di samping itu tidak ada unsur gini-gini, enggak. Anggap aja ini piring kita sendiri. Jadi kalau piring kita bersih tiap hari kan untuk makan tiap hari kan bisa, ya itulah. Dari samping itu alat ini harus kita jiwai, saudara-saudaraku. Maksudnya kita jiwai itu apa? Ya seolah-olah alat ini gitu kita anggap sebagai istri kita rawat, kita baik-baikin yang nggak bener, terus kita hati-hati penggunaannya. Jadi otomatis kalau alat kita ini awet, pengaruh di penghasilan kita kan. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau menurut teman-teman kurang baik ya sudah, nggak usah diikuti. Karena apa? Kalau terjadi kerusakan karena kita terlalu mengabaikan, tidak merawatnya, pokok asal pakai kerja, lama-lama rusak, saudara. Tapi kalau kita rawat setiap hari, kita cek kerusakan-kerusakan kecil, terus kita benahin sedikit-sedikit sehingga tidak terjadi kerusakan lebih parah. Dengan demikian, kalau alat kita terawat, otomatis perut kita terawat juga, karena alat ini bisa menghasilkan rezeki yang bisa untuk kita kasih makan untuk anak istri dan biaya-biaya lain. Nah, mungkin itu sebagai acuan aja. Jadi kalau kita jalan alat ini kita sayangilah, meskipun ini dia besi. Kalau kita menyayangi, memakainya dengan halus, dengan kasih sayang sama alat ini, apabila dia terasa berat jangan kita paksakan. Insya Allah dia akan mengasih rezeki saya. Bukan ekskavatornya yang ngasih, tapi Tuhan yang akan ngasih rezeki saya melalui alat ini. Jadi alat ini sebenarnya juga titipan sebenarnya itu. Titipan kenapa? Kalau alat ini dititipkan kita misalnya melalui tangan orang, melalui bos kita, tapi sebenarnya yang titip itu bukan
bukan bos kita, sebenarnya ini titipan Tuhan supaya kita suruh merawat melalui perantaraan orang. Kita rawat supaya kita dapat rezeki yang halal. Setelah rezekinya yang halal ya mungkin kita disuruh bayar harta titipan itu. Gimana caranya bayar harta titipan kita yang dititip ke kita? Ya kita bayar utang ke Allah, istilahnya harta yang dititipkan ke kita dengan cara sedikit-sedikit bersedekah meskipun nggak banyak. Ya mungkin saya bisa omong tapi praktiknya saya belum tentu. Tapi kan minimal saya bisa bersedekah omongan daripada saya nganggur, mulut saya tak pakai omong rasanya sana sini kan nggak bagus. Oke, sementara acuan-acuan saya untuk curhat atau untuk review alat yang baru saya bongkar kemarin dan hari ini saya pakai kerja lancar. Alhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kawan yang bisa menyaksikan video ini. Kalau bermanfaat silahkan disimak, nggak bermanfaat silahkan abaikan. Oke, mohon maaf sebelumnya kalau saya banyak kesalahan yang mungkin memberikan keterangan-keterangan ini terlalu banyak atau gimana. Saya sebagai manusia biasa pasti banyak salahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, selamat pagi, saya beraktivitas bekerja, semoga berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.